Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 1914151085 dari kelas Kehutanan C, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari jurnal Studi Karakteristik Hidrologi Sumber Daerah Aliran Sungai atau DASJIRAK menggunakan time series analisis yang dibuat oleh Bayu Agradianto Prabawa dan dipublikasi oleh Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pada penelitian ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua ada bahan dan metode yang berisi tentang waktu dan lokasi, bahan dan alat, serta metode penelitian. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan yang berisi hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian. Dan yang keempat ada kesimpulan yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini ada kawasan dan topografi Kars Gunung Sewu. Kawasan Kars Gunung Sewu ini membentang dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, sampai Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kars Gunung Sewu ini merupakan kawasan geopark menurut UNESCO dan terdapat kurang lebih sekitar 58 gua dan leuung pada kawasan Kars Gunung Sewu ini. Topografinya itu dicirikan oleh pola aliran multibasinal. Drainase Kars berdasarkan sumber daerah tangkapannya itu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada Kars alogenik dan yang kedua ada Kars autogenik. Kars alogenik merupakan kars yang memiliki daerah tangkapan yang berasal dari kawasan non-kars. Sedangkan Kars autogenik yaitu memiliki daerah tangkapan yang berasal dari kawasan kars itu sendiri. Selanjutnya, sistem drainase pada aquifer kars ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran diffuse, yang kedua ada aliran fissure, dan yang ketiga ada aliran conduit. Aliran diffuse ini memiliki respon yang lambat terhadap aliran masuk dan merupakan karakteristik dari rembesan dan tetesan air dari atap gua. Yang kedua ada sistem fissure itu yaitu aliran yang berupa retakan dengan lebar kurang dari 10 mm yang dikontrol oleh pelapisan batuan. Dan yang ketiga itu ada aliran conduit, yaitu memiliki sifat aliran turbulen yang memiliki respon cepat terhadap masukan. Aliran conduit ini terbentuk pada gabungan antara rekahan atau bidang pelapisan batuan yang melebar karena proses pelarutan yang membentuk lorong-lorong yang lebar hingga beberapa meter. Selanjutnya itu ada kegiatan wisata di Kars Gunung Sewu ini. Salah satunya itu wisata cave tubing di Gua Kalisuci. Adapun persyaratan dalam pengelolaannya, yang pertama ada kajian tingkat kesulitan dan bahaya gua, yang kedua kemampuan operator wisata gua dan peralatan penelusuran, yang ketiga ada peta gua, yang keempat ada operator selalu menaati kode etik, yang kelima ada kejelasan sistem perizinan oleh SAR dan instansi terkait, dan yang terakhir ada pengecekan berkala tingkat kerusakan dan pencemaran gua. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrologi sub-DASJIRAK di wisata Gua Kalisuci dengan harapan akan menambahkan pemahaman pengelola wisata Gua Kalisuci terkait pengaturan sistem peringatan dini dan sistem evakuasi ketika banjir. Pokok bahasan yang kedua yaitu adalah bahan dan metode. Di sini yang pertama ada waktu dan lokasi. Untuk waktunya itu pencatatan data hujan dan TMA dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai Juni 2016 serta berlokasi di kurang lebih 100 meter dari tempat masuk Gua Kalisuci dan stasiun pencatatan tinggi air muka berlokasi di Desa Sidoarjo. Yang kedua adalah bahan dan alat. Untuk bahan, di sini yang pertama ada peta RBI digital skala 1:25.000 lembar Karangmojo dan Samanu tahun 1998 dan 1999. Yang kedua, ada peta Gua Kalisuci Gunung Sewu Cave Survey tahun 1982
Dan yang ketiga adalah pustaka penelitian sebelumnya. Untuk alat, yang pertama ada GPS, yang kedua ada penakar hujan otomatis, yang ketiga ada hobo water level data logger, yang keempat ada perangkat peralatan fotografi, dan yang kelima ada perangkat lunak. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada lengkung air debit sungai. Yang kedua ada analisis deret waktu dengan cross correlation. Yang ketiga ada analisis hidrograf satuan kejadian banjir. Dan yang keempat ada korelasi dua variabel. Pokok bahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas langsung hasil dan pembahasan. Pada metode lengkung aliran debit sungai diperoleh berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi dari lengkung air yang menunjukkan hubungan TMA dan debit sungai Jirak ini adalah 1,235 E pangkat 3 1771 dengan nilai koefisien determinasi 0,8472. Selanjutnya pada analisis hidrograf suatu kejadian banjir ini berdasarkan penelitian terlihat pada bulan Desember 2015 hingga Januari 2016 memiliki waktu hujan tertinggi dibanding bulan lainnya. Dan pada analisis deret waktu dengan cross correlation ini berdasarkan hasil penelitian diperoleh korelasi tertinggi sebesar 0,245 yang berada pada angka waktu tunda ke-6. Dan pada metode korelasi dua variabel berdasarkan hasil penelitian pada fase awal hujan menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,109 pada waktu tunda ke-116. Pada fase tengah hujan menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,263 pada waktu tunda ke-5, dan pada fase akhir hujan menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,41 pada waktu tunda ke-6. Komponen hujan pada kejadian banjir ini selama setahun yaitu tebal hujan, puncak hujan, durasi hujan, debit puncak, time lag, hujan efektif, plus, dan indeks yang hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel di samping. Dari komponen hujan tebal hujan, puncak hujan, durasi hujan, dan hujan efektif diperoleh nilai korelasi dan regresi antara debit puncak yang dapat dilihat pada tabel 2. Sekarang masuk pada pokok pembahasan yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu parameter yang paling mempengaruhi kejadian banjir di Subdas Jirak adalah tebal hujan dan curah hujan efektif, sehingga tebal hujan dan curah hujan efektif dapat digunakan sebagai variabel acuan dalam pembangunan sistem peringatan dini banjir di Subdas Jirak. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.